Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya, dengan nikmatnya di sore hari ini kita bisa bersua kembali, kita bisa menyapa Anda kembali pemirsa tentunya dalam program acara kesayangan kita, yaitu program live interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, yang insya Allah di sore hari ini seperti biasa akan membersamai kita semua, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, kita akan bersama-sama menimba ilmu dan juga tentunya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon pemirsa dan juga pendengar. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim telah hadir bersama kita semua di studio Fatwa TV Jember Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz. Taqabbal ya karim. Nah Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustadz. Di Idul Fitri ini Iya, ada Ustaz. yang berubah pada diri Syihab? Alhamdulillah kayaknya tidak ada Ustadz. Ada, Apa Ustadz? tidak mudik. Oh iya, betul Ustadz. Ini pertama kalinya Ana nggak mudik selama hidup Ustadz. Itulah namanya kehidupan Syihab. Iya Ustadz, Ana biasanya pulang kampung Ustadz, sekarang merantau Ustadz. Iya. Tapi Ana Idul Fitri nggak ketemu antum Ustadz. Iya, dari dulu antum itu merantau. Enggak, Hanya Ustaz. sekarang ini tidak mudik. Kenapa coba? Iya, karena Ana sekarang di Jember Ustadz. Bukan karena di Jember, karena Ustaz? sarungnya Syihab kecantol di Jember. Iya Ustadz, aduh arahnya ke sana terus Ustadz. Toyib Ustadz, barakallahu fikum. Tapi pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah Ta'ala di sore hari ini tentunya bersama Ustadz Arifin kita akan belajar banyak sekali, menimba ilmu di sore hari ini ya, tentunya dengan tema Bekal Muslim atau dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan tentunya tak lupa kami menyapa seluruh para pendengar ya yang tergabung dalam RTVC, di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Itulah beberapa radio yang ikut merilai program di sore hari ini. Baiklah pemirsa dan juga pendengar, sebelum kita menjawab pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Baik, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah Ramadan berlalu 1 bulan penuh. Kembali kita kepada aktivitas kita seperti sebelum Ramadan. Namun tentu kita terus berharap semoga kondisi keimanan kita, spirit kita untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pola pikir kita tentang arti kehidupan tidak berubah dan bahkan terus meningkat. Ramadan 1 bulan telah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang terakhir. Bahkan sebaliknya, kehidupan di dunia ini adalah satu tahapan untuk mengantarkan kita kepada kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan akhirat. Makan minum kita, bangun dan tidurnya kita, semua itu seharusnya kita tata, kita rencanakan, dan kemudian kita murnikan untuk kita jadikan sebagai sarana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku kelak, semua itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin dan muslimah,
Setelah kita membiasakan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Hidup itu bukan sekedar memperturutkan kesenangan, mengejar kebahagiaan materi dan memperturutkan selera. Ternyata dalam hidup kita sebagai umat yang beragama ada standar, ada acuan yang lebih penting, lebih dominan, yaitu iman. Acuan Islam, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu tujuan yang lebih istimewa dari semua yang selama ini menjadi tujuan hidup kita, yaitu pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ini tidak boleh luntur. Di Ramadan ataupun di luar Ramadan, kita adalah hamba Allah. Di Ramadan atau di luar Ramadan, kita haruslah hidup sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita di Ramadan, di luar Ramadan. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak seluruh pemirsa dan penyimak untuk terus mengobarkan semangat. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata surut. Hanya ada satu tujuan, ada satu batasan di mana kita saat itu mengatakan finish, itu ajal kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan teruslah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datang ajal kepadamu, yaitu keyakinan. Kalau kemarin kita nahtasibu Allah, mengharapkan pahala dari makan dan minum kita, dari dahaga dan lapar kita, maka hari ini pun kalaupun kita tidak berpuasa, kita bisa tetap mempertahankan spirit tersebut. Lapar karena Allah SWT, makan juga karena meneladani sunnah Nabi SAW. Kadar makan, waktu makan, kita tidak boleh lupa bahwa hanya ada satu tuntunan dan panutan dalam hidup, yaitu Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT berkenan mempertemukan kita dengan tuntunan kita, panutan kita, Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa dan juga pendengar, tadi diberi reminder ya, pengingat oleh Ustadz Arifin Ustadz ya tentang agar kita tetap semangat ya pemirsa dan juga pendengar, karena kalau Ramadan sudah usai, beberapa kita lemas, beberapa kita sudah seperti sedia kala, seperti itu. Padahal Ramadan semangat sekali. Maka dari itu tetap kita kapanpun tetap menjadi hamba Allah. Di Ramadan semangat, di bulan-bulan selanjutnya semangat. Tapi ini kenapa Ustadz ya, kok kalau Ramadan itu semangat sekali, tapi setelahnya itu kebanyakan, bahkan ya termasuk saya Ustadz, kadang turun gitu. Tapi kalau Ramadan luar biasa Ustadz. Itulah arti kebersamaan. Ketika Ramadan kita bersama-sama berpuasa, bersama-sama sholat berjamaah, bersama-sama tarawih, semua itu menjadi lebih ringan. Yang kedua, tidak boleh lupa bahwa pertolongan Allah SWT itu sangat dominan. Ketika Allah menolong dengan membelenggu setan, maka ibadah itu menjadi ringan. Dan itu sejatinya bukan hanya di Ramadan. Allah akan terus menolong hambanya bagi yang betul-betul memohon pertolongan. Bagi yang Allah kehendaki, akan Allah berikan kemudahan, Allah akan berikan keringanan, dan Allah akan terus kobarkan semangatnya dalam beribadah. Karena itu pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kalau itu terasa sulit, maka hanya Allah yang kuasa menjadikan mudah. Kalau itu terasa berat, hanya Allah yang kuasa memberikan keringanan. Makanya kita selalu berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar, tentunya sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Namun saya ingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, tentunya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya ya, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087, atau Anda bisa mengakses dengan cara yang lebih mudah, yaitu melalui line WhatsApp di nomor 0821 70006087. Sekali lagi di WhatsApp via call atau telepon ya, di 0821 70006087. Kami tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustaz, sembari menunggu kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk Ustaz ya. Di sini yang pertama ada dari Bapak Muhammad Sultan Bahtiar di Banyuwangi, Jawa Timur. Bismillah, hasanallahilaikum Ustadz, ana ingin bertanya apakah wakalah jual beli seperti ini diperbolehkan. Kasusnya adalah
Ana sebagai wakil penjual dari seorang penjual. Penjual membolehkan wakil menaikkan harga. Kemudian jika ada pembeli yang ingin membeli barang dari Ana, beliau transfer dulu uangnya ke Ana dengan harga yang sudah dinaikkan. Kemudian Ana transfer harga asli kepada penjual asli. Setelah itu barang dikirim ke pembeli langsung dari penjual. Apakah itu termasuk wakalah atau dropship, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Pak Bakhtiar ya. Ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, praktek yang tadi disebutkan dalam pertanyaan itu namanya wakalah. Masalah disebut dropship atau yang lain itu tidak penting. Konsepnya adalah pemilik hak yaitu pemilik barang dalam ini telah memberikan kuasa kepada Pak Bakhtiar untuk melakukan pemasaran dan juga memarkup harga jual. Dan kemudian ada kesepakatan bahwa Pak Bakhtiar membayar hanya mentransfer harga pokok dari barang tersebut. Sedangkan barangnya akan langsung dikirim kepada pembeli dari pihak supplier ataupun penjual. Ini adalah wakalah. Masalah dropship atau bukan maka itu tidak penting karena tidak ada definisi baku dalam praktek-praktek dropship. Yang penting konsep-konsep yang sesuai dalam syariat itu telah terpenuhi dalam praktek semacam itu, maka itu insyaallah halal. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Abu Ubaidah Ajid di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya lomba renang yang ada uang pendaftarannya di awal, namun uang pendaftaran tersebut dialokasikan untuk hadiah dan hadiahnya sama untuk semua peserta, yaitu medali semua peserta yang ikut lomba tersebut mendapatkan hadiah tersebut. Syukron Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada keluarga dan juga kepada pemirsa dan dimanapun Anda berada. Nampaknya ada sesuatu yang janggal pada uraian dari penanya tadi, bahwa lomba namun semua peserta lomba mendapatkan hadiahnya. Iya, betul Ustaz. Nah, maka ini bukan lomba namanya. Yang kedua, kemungkinan besar ada hadiah-hadiah lain selain apa yang dibagikan tadi. Misalnya bentuk piagam yang lain. Pasti kemungkinan besar namanya lomba ada hadiah yang diperebutkan. Ketika tidak ada yang diperebutkan maka bukan lomba namanya, renang bersama. Ya. Maka saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena deskripsi pertanyaannya nampaknya kurang tuntas sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban apakah itu ada unsur judi atau tidak. Allah taala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Mungkin bagi Abu Ubaidah Ajid yang menonton di sore hari ini mungkin bisa melengkapi pertanyaannya ya, atau mungkin bisa bertelepon langsung di sore hari ini ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada Bapak Dani di Majalengka, Jawa Barat. Ini pertanyaan menarik Ustaz. Ustaduna, izin bertanya, apa hukum jadi admin berita bola di sosial media? Kerjanya edit foto pemain tersebut lalu ditambahkan teks info terbaru tentang pemain tersebut lalu diposting di sosmed. Apakah itu termasuk ngegosip atau ngegibah kepada si pemain tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang dilakukan itu jujur, transparan apa adanya, tidak menceritakan tentang aib atau kekurangan orang, maka insya Allah tidak masalah karena itu bagian dari promosi. Sebagaimana barang sering dipromosikan dan perlu dipromosikan agar mendapatkan harga yang terbaik, menjadi penawaran ataupun menaikkan minat pembeli, maka kadang jasa skill yang kita miliki juga perlu dipromosikan ya, agar ketika kita memiliki skill tersebut bisa mendapatkan penawaran ataupun kerjasama dan lain sebagainya yang itu akan mendatangkan keuntungan. Dan permain bola itu secara prinsip itu adalah permainan dan itu dasarnya adalah halal, kecuali bila ada halal yang bertentangan dengan aturan syariat, misalnya praktek judi yang ada di balik layar permainan bola, kemudian mungkin percampur baurnya antara penonton putra dan putih yang tentu itu diiringi dengan berbagai praktek maksiat dan fanatisme antar klub yang seringkali menimbulkan tawuran dan lain sebagainya. Tentu ini yang perlu dibenahi agar permainan bola olahraga itu tetap menjadi sebuah olahraga yang sportif,
mendatangkan kesehatan, dan kalaupun itu bagi para pemainnya itu adalah sebuah olahraga dan pekerjaan yang halal, maka insya Allah tidak mengapa. Namun ketika ada unsur judi yang ada di balik layar, para sponsor, para cukang itu bermain judi, maka ini suatu hal yang terlarang. Wallahu taala alam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum atas pencerahannya ya. Semoga ini saudara Dani bisa mendapat pencerahan tersebut, amin. Baik pemirsa, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda, menunggu telepon dari Anda ya, yang ingin bertanya di sore hari ini tentunya. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0331544687, atau Anda bisa menghubungi kami melalui telepon via WhatsApp ya di nomor 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Kami tunggu pemirsa berkaitan dengan fikih jual beli dan juga muamalah kontemporer lainnya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi Susanto di Depok. Baik, pertanyaannya, izin bertanya Ustaz. Saya panjer atau DP 30 juta untuk rencana ngontrak sebuah ruko yang totalnya berharga 100 juta per tahunnya. Saya bayar menggunakan kwitansi bermaterai tanpa ada info tambahan lainnya perihal hangus, contohnya jika batal. Kemudian singkatnya, karena saya tidak mampu, saya membatalkan melanjutkan sewa ruko dan kami pun belum menempatinya. Apakah sifat uang DP itu bisa saya minta kembali merupakan terhutang pemilik ruko kepada saya, atau bagaimana menurut pandangan Allah atau Islam, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa atzabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam hukum Islam, akad jual beli, sewa menyewa itu bersifat mengikat. Alias ketika telah jadi kesepakatan, seharusnya kedua belah pihak memenuhi kesepakatan tersebut. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad tersebut. Penuhilah setiap akad. Dan ketika Anda secara sepihak membatalkan akad sewa, maka seharusnya secara prinsip hukum, penjual atau pemilik ruko berhak untuk menolak. Saya tidak menerima pembatalan. Berarti Anda harus melunasi sisa uang sewa. Dengan konsekuensi berarti Anda berhak untuk menyewakan kembali atau menggunakan ruko tersebut. Namun ketika Anda betul-betul tidak ingin melanjutkan, dan pihak pemilik ruko tidak juga ingin menerima pembatalan, maka solusinya hanya satu, yaitu Anda meneruskan sewa, atau Anda betul-betul menerima konsekuensi uang DP Anda hangus dengan Anda mengembalikan ruko tersebut. Karena Anda tidak bisa membayar sisanya, Anda mengembalikan ruko dan kemudian Anda putus hubungan dengan beliau, alias tidak lagi ada ikatan sewa menyewa, dan ruko kembali sehingga bisa disewakan kembali kepada pihak lain. Atau kalau memang Anda tidak ingin rugi, maka berarti Anda lanjutkan dengan Anda sewakan ruko itu kepada pihak ketiga yang tentu akan memberikan uang sewa kepada Anda, dan darinya Anda bisa melunasi sisa tagihan. Allah Ta'ala. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Dan kini sudah tersambung Ustaz penelpon yang pertama, ada Bapak Didin di Ciamis. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya. Halo, silakan Bapak. Silakan Bapak dengan pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Didin. Mohon izin bertanya. Ya. Ini berkenaan dengan fikih masjid, Ustaz. Katanya kan area yang saya tahu itu, yang saya dapat keterangan itu area masjid yang dipagari oleh DKM, oleh Takmir gitu ya. Itu halaman juga termasuk masjid gitu ya, gitu. Ya, sehingga di sana tidak boleh ada transaksi jual beli. Tapi di sisi lain juga yang saya dapatkan itu kan WC juga nggak boleh di area masjid gitu ya, Ustaz ya. Ya, silakan pertanyaannya apa, Bapak? WC gitu ya. Nah, apa, itu Bapak? Tapi kan faktanya WC itu kan sering pasti di area daerah masjid ya, termasuk karena WC itu biasanya berdekatan dengan tempat wudu gitu. Itu bagaimana penjelasannya gitu, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, jazakallah. Barakallahu fiik wa atzakumullah kepada Pak Didin ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Didin, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Artinya
setiap amalan itu pastilah diiringi dengan niat, tujuan dan maksudnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu memiliki hasil sesuai dengan apa yang dia niat. Apa yang dia niatkan. Mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Nah, ketika panitia pembangunan atau yang pewakaf membangun masjid, tentu dia sudah punya niat bahwa yang dimaksud masjid itu adalah selain area kamar mandi ataupun toilet. Karena semua orang tahu bahwa itu bukan tempat untuk sholat, tapi tempat untuk apa? Untuk berwudu, buang air besar atau buang air kecil. Sedangkan tempat sholat ataupun fasilitas yang digunakan untuk sholat itu adalah areal yang ada di bangunan tersebut, itu yang menjadi utama. Adapun parkiran, maka luas halaman ataupun parkiran terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Maka itu maksud masuk dalam masjid atau tidak. Ada satu kaidah yang menyatakan bahwa al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Fasilitas pendukung itu memiliki hukum yang sama dengan bangunan utama. Bangunan utama. Atau dalam kaidah lain dinyatakan at-tabi'ut tabi'. Fasilitas itu merupakan pelengkap, pendukung, maka hukumnya mengikuti hukum bangunan utama. Nah, ini berdasarkan dua kaidah ini, sebagian ulama mengatakan bahwa halaman yang sudah dipagari itu masuk dalam hukum masjid, sehingga berlaku pada hukum masjid, tidak boleh transaksi, wanita yang haid tidak boleh berada di dalamnya. Pendapat ini dikuatkan dengan fakta bahwa dalam banyak momentum tempat-tempat tersebut digunakan untuk sholat. Misalnya ketika sholat id, ketika Jumat masjid tidak cukup, maka kaum muslimin akan menggunakan halaman itu sebagai tempat untuk sholat. Nah, pendapat kedua bahwa berdasarkan hadis innamal a'malu bin niyat, sejatinya setiap amalan itu pastilah diiringi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap manusia itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang dia niatkan. Maka berdasarkan hadis ini, kesimpulan sebagian ulama mengatakan bahwa pewakaf atau takmir meniatkan bahwa yang menjadi tempat sholat itu hanyalah yang ada di areal bangunan sholat. Adapun parkiran itu, halaman itu digunakan untuk parkir motor dan kendaraan. Ini dua pendapat ya yang di kalangan para ulama. Namun tentu kalau kita ingin selamat, kita hindari khilaf tersebut dengan tidak bertransaksi di halaman masjid. Ya. Namun ketika ada yang nekat bertransaksi, maka itu adalah tanggung jawab dia. Kita tidak perlu berlebihan dengan mengingkarinya yang menyebabkan mungkin perselisihan ataupun persengketaan. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Tapi Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasannya, pencerahannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Didin ya, yang ada di Ciamis. Baik pemirsa, tentunya kami masih menunggu pertanyaan dari Anda semua berkaitan dengan fikih jual beli dan juga muamalah kontemporer lainnya. Di sore hari ini tentunya Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri melalui line telepon di 0331 5446 087, atau Anda bisa menghubungi kami melalui telepon via WhatsApp di 0821 706087. Kami masih tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan dari website ya. Di sini ada pertanyaan dari saudari Fitri Hasibuan di Padang, Sumatera Utara. Bismillah, Ana mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya diam-diam menghapus akun medsos saudara, di mana akun medsos tersebut isinya selalu status menyebar aib dan kebencian kepada saudara muslim lainnya, di mana sebelumnya si saudara tersebut sudah diajak tabayun dan dinasihati, tapi ternyata tetap tidak diindahkan. Sementara aib-aib yang disebarkan semakin viral dan banyak sambutan para penggiat media sosial. Mohon penjelasannya dan pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita mencermati ya pertanyaan dari saudara Fitri tadi ya, ada dua
dua dimensi yang perlu diperhatikan baik-baik. Yang pertama dari dimensi hukum syariat. Secara hukum syariat, mengingkari kemungkaran apapun bentuknya, ghibah, namimah, konten-konten maksiat, maka itu adalah satu hal yang dianjurkan dan disyariatkan, diwajibkan bahkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian yang melihat, mengetahui kemungkaran, maka hendaknya dia cegah kemungkaran itu dengan kekuatan, dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, fa illam yastati' fa bilisanihi, dia nasihati, dia tegur, dia jelaskan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka era dengan sikap, dengan tindak dengan hatinya, yaitu dengan menunjukkan sikap tidak suka, sikap membencinya. Ini dari perspektif syariah, bahwa mencegah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran itu suatu hal yang dianjurkan. Namun dari sisi hukum positif yang berlaku di negara kita, mengganggu privasi orang, akun itu adalah privasi mereka. Maka ini satu hal tindakan yang tentu tidak menyenangkan. Bisa jadi pemilik akun tidak rela dan mengajukan gugatan, laporan ke penegak keamanan. Maka ini akan bisa menjadi satu delik, satu tindakan yang tidak menyenangkan. Satu gangguan terhadap privasi orang, merugikan orang lain. Maka ini perlu dipertimbangkan baik-baik agar kita tidak melakukan satu tindakan yang berdampak buruk kepada diri kita, menjadi satu delik hukum yang bisa jadi menyebabkan kita memikul satu masalah yang tidak perlu kita lakukan. Kalau memang itu tindakan yang tidak baik, cukup nasihati, tegur, sampaikan bahwa tindakan itu bertentangan aturan syariat, dengan hukum syariat, ghibah, namimah, mengadu domba, dan ingatkan bahwa sebagaimana dia hari ini mengorek-orek dan memviralkan, menyebarkan aib orang lain, maka suatu saat kejelekan dia pun akan dibalas. Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhul imanu qalba. Wahai orang yang imannya itu hanya di lisan namun belum betul-betul menyatu dengan jiwanya. La tatabba'u auratil muslimin, jangan kalian korek-korek auratnya, cacat aibnya orang Islam. Faman tatabba'a auratil muslimin, karena orang yang hobi mengorek-orek, memviralkan, menyebarkan aibnya orang yang sesama orang Islam, tatabba'a Allah auratahu atau auratihi, Allah akan kumpulkan, Allah akan inventaris seluruh aib dia. Dan kemudian Allah akan sebarkan aib itu, Allah akan bongkar, Allah akan tunjukkan, Allah akan viralkan kepada masyarakat banyak. Sebagaimana dia juga memviralkan, menyebarkan aib orang lain sebagai balasan. Karena Allah itu maha adil. Kaifa ma tadinu tudan. Allah itu maha adil, senantiasa menegakkan keadilan di antara hambanya. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka perlakuan serupa akan Anda rasakan. Nasihati bila ia tidak mendengar dan bahkan terus-menerus menikmati tindak kejahatannya tersebut, kemaksiatan tersebut, maka serahkan urusan dia kepada Allah SWT, dan Anda telah menunaikan kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum atas nasihatnya dan juga pencerahan serta penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudari Fitri yang ada di Padang. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada Bapak BJ Basuki di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya saat ini menabung untuk ongkos pergi haji plus untuk 6 orang di sebuah bank yang bekerja sama dengan travel haji. Tabungan tersebut atas nama istri saya, tetapi tidak bisa kami ambil. Pertanyaan kami, apakah terhadap tabungan tersebut kami harus bayar zakat malnya? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama dana tersebut masih di rekening Anda, walaupun dana itu telah terblokir atau yang dikenal dengan rekening rencana, tabungan rencana, ya, maka statusnya itu masih menjadi milik Anda dan Anda masih berkuasa untuk membatalkan rencana tersebut. Maka harta itu masih seutuhnya di tangan Anda. Itu bagaikan Anda beli celengan ayam atau beli berangkas atau beli lemari dikunci dan kemudian kuncinya Anda buang ke sungai, Anda buang ke laut. Alias dana itu sepenuhnya masih di
kuasa Anda bisa membongkar lemari tersebut sebagai Anda bisa membongkar persyaratan, membatalkan persyaratan Anda dengan bank bahwa Anda tidak jadi berangkat. Atau sebagian dari Anda tidak jadi berangkat karena mungkin berhalangan, meninggal dunia dan lain sebagainya. Maka dana tersebut betul-betul masih menjadi ada di tangan Anda dan di kuasa Anda. Berbeda ketika Anda telah setorkan ke rekening Kementerian Agama. Sehingga Anda tidak lagi bisa menariknya sesuka Anda. Ya, Anda tidak lagi bisa membatalkannya dengan mudah karena Anda harus mengajukan dulu kepada Kementerian Agama. Ya, karena dana itu sudah berada di tangan orang lain. Sedangkan tabungan rencana itu nama rekeningnya pun masih atas nama Anda. Lain halnya kalau dana Anda itu betul-betul sudah Anda serahkan ke travel. Ya, Anda melakukan cicilan dan langsung dibayar ke rekening travel. Maka dana itu sudah tidak lagi di tangan Anda. Ya, Anda melakukan tabungan setiap 1 bulan sekian puluh juta, setiap 1 tahun sekian puluh juta. Kemudian travel akan berjanji pada tahun sekian atau pada waktu tertentu Anda akan berangkat umrah atau berangkat haji. Maka dana itu telah keluar dari kepemilikan Anda. Namun selama tabungan itu adalah tabungan rekening Anda sendiri, maka ini statusnya masih menjadi milik Anda, maka wajib untuk dizakati. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa, sekitar kurang lebih 30 menit sudah berlalu. Masih ada 30 menit lagi untuk Anda bertanya di sore hari ini. Kami masih beri kesempatan kepada Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, di sore hari ini Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri melalui line telepon kami di 0331 544 6087, atau Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp ya, melalui telepon di 0821 7000 6087. Sekali lagi di 0821 7000 6087. Kami masih tunggu pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan pertanyaan Ustadz. Baik, ini sudah masuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Umu Yodi yang ada di Pekanbaru Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya ada 2 orang anak melakukan perzinahan hingga mempunyai anak? Mereka masih sama-sama kuliah, jauh dari orang tua. Mereka diam-diam saja hingga anak mereka berusia 5 bulan. Akhirnya mereka mengaku ke orang tua masing-masing. Orang tua yang wanita minta tetap dirahasiakan, biar anaknya mereka yang asuh. Nikah agama aja dulu sampai selesai kuliah. Nanti baru dinikahkan secara legal negara dan dipestakan. Sementara orang tua laki-laki minta segera dinikahkan resmi agar nasab si anak jelas dan bisa dibuatkan akte kelahirannya. Bagaimana ya Ustadz yang terbaik menurut syariat? Baik, cukup ya Umu Yodi ya? Itu aja. Iya. Baik. Iya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yadi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, dan itu menjadi kewajiban dari kedua belah pihak ya, agar keduanya bertobat kepada Allah SWT atas dosa yang telah mereka lakukan, yaitu dosa berzina, menjalin hubungan di luar pernikahan yang syar'i. Yang kedua, keduanya wajib berbenah diri agar tidak kembali melakukan dosa tersebut. Dan salah satu cara yang paling instan, paling mudah untuk mengakhiri hubungan haram di antara mereka adalah dengan cara menikahkannya. Baik secara agama, yang adanya wali kedua belah pihak dan saksi menikah, ataupun secara formal di KUA. Dan di KUA pun sebetulnya kita bisa melakukan pindah domisili ya, pindah nikah di tempat kuliah atau di kota lain yang akhirnya tidak banyak diketahui oleh karib kerabat di sekitar.
Ya, itu bisa diatur, silakan konsultasi ke KUA setempat bagaimana prosedur pindah nikah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga apa yang dimaksud tadi agar keduanya bisa menyelesaikan kuliah, tidak buru-buru ketahuan oleh tetangga kalau mereka sudah menikah, itu bisa terlaksana. Walaupun saya lebih menyarankan agar bismillah mereka menikah formal resmi dan diadakan acara walimah sebagaimana mestinya, dan ketahuan tetangga menikah sambil kuliah itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang menikah di saat mereka masih kuliah, seperti presenter kita sore ini ya. Masih kelihatan cakep kok walaupun sudah menikah ya, tidak lagi berstatus bujang. Ini Masya Allah tidak mengurangi, face-nya masih face mahasiswa ya. Oh jelas Ustaz. Oh, meyakinkan masih. Iya, bentar lagi kan lulus juga tapi tetap mahasiswa. Iya, status masih mahasiswa. Jangan ngaku sebentar lah, masih lama. Jujur saja. Enggak Ustaz, insya Allah bentar lagi Ustaz. Masya Allah. Nah. Ya, artinya seperti presenter kita ini, menikah sambil kuliah tidak masalah, atau kuliah sambil menikah juga tidak masalah. Itu halal. Dua hal yang dianjurkan, dua hal yang bermanfaat. Kenapa mesti harus dijadikan terkesan bahwa keduanya saling bertentangan? Kalau nikah jangan kuliah, kalau kuliah jangan nikah. Ya, selama mampu bertanggung jawab, mampu membina rumah tangga yang baik, dan itu juga satu hal yang perlu dipikirkan oleh kedua orang tua, para orang tua, bahwa mereka, anak-anak kita ini perlu benteng, bekal agar mendapatkan proteksi dari hal yang dapat merusak. Bukan hanya merusak fisik, tapi juga merusak mental, merusak agama, moral, akhlak. Ya, sebagaimana kita berkepentingan untuk membekali anak kita dengan uang saku agar tidak kelaparan, membekali mereka dengan obat-obatan agar kalau sakit mereka bisa berobat, atau agar tidak mudah jatuh sakit, membekali anak kita dengan sepatu agar kakinya tidak mudah tertusuk debu, dan seterusnya. Kita juga perlu membekali anak-anak kita agar tidak mudah terjatuh dalam perbuatan dosa. Salah satunya dengan menikahkan mereka bila memang sudah waktunya, atau memang dirasa anak-anak kita sudah membutuhkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Nah itu dia Ummu Yodia. Jadi kalau menikah sambil kuliah itu tidak masalah. Mungkin barangkali mau menikahkan anaknya juga Ustaz ya. Oh, yang ada di studio kita ini juga? Betul Masya sekali Allah. Ustaz. Barangkali tidak masalah seperti nasihat Nampaknya tadi, Ustaz. belum pengen. Oh iya Ustaz. Belum pengen Ustaz Belum ya. pengen. Enggak seperti presenter kita ini. Tapi Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu Yanti dengan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Ya. Apa hukumnya belanja online yang pembayarannya COD Ustaz? Baik. Dan apa pula hukumnya belanja online yang sedang ada promonya? Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, COD, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Ibu Yanti ya, di Sumatera Barat. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Yanti, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. COD itu bisa berarti barang yang dibelinya adalah selain emas dan perak. Kalau selain emas dan perak maka boleh, tidak masalah. Tapi ketika yang dibeli adalah emas dan perak, maka saya tidak menyarankan, karena dalam transaksi emas dan perak itu wajib tunai. Dan tidak ada hak khiyar, tidak ada hak pilih dalam hal ini. Ya, tidak boleh mensyaratkan saya lihat dulu baru kalau jadi saya bayar. Ini tidak dibenarkan dalam transaksi emas dan perak. Yang kedua, tadi pertanyaan yang ada promonya Ustaz. Promo ya. Ketika kita mendapatkan promo, maka dalam transaksi online ada dua opsi. Ketika kita berbelanja dengan menggunakan top up, kita terlebih dahulu top up, memiliki saldo di dompet virtual kita, dan atas itulah kemudian kita mendapatkan promo, maka promo ini riba. Seperti halnya ketika kita bertransaksi di berbagai mall, kemudian di sana ada promo berupa barang siapa yang bertransaksi pembayaran dengan menggunakan kartu bank tertentu, maka akan mendapatkan diskon 5%, 10%. Ini adalah riba. Karena promosi itu ditanggung oleh bank penerbit kartu tersebut. Itu sebagai apresiasi bonus kepada
pemilik rekening, pengguna rekening kartu bank tersebut. Demikian pula ketika kita transaksi dengan dompet virtual, karena ada dana yang tersimpan, mengendap, kemudian kita mendapatkan promo, maka promo itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang. Nah, top up dana kita yang mengendap di dompet virtual itu adalah piutang kita atas pemilik perusahaan dompet virtual. Yang kemudian perusahaan itu memberikan promo berupa bebas ongkos kirim ataupun potongan harga ataupun diskon atau bonus. Dan ini adalah keuntungan atas dana kita yang mengendap di rekening mereka, rekening bersama mereka, dan ini adalah riba. Namun ketika pola transaksinya dengan tunai, di saat kita beli kita langsung transfer ke rekening marketplace tersebut, rekening virtual account VA yang muncul di marketplace, maka itu halal. Walaupun karena transaksi ini ada program promo, bebas ongkos, kemudian lainnya, karena itu adalah bagian dari barang ataupun layanan yang telah terbayar dengan harga pembelian kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, menarik ini Ustaz. Sedikit menekankan Ustaz ya. Jadi misalkan saya punya aplikasi D nih ibaratnya Ustaz ya. Lalu saya 0 Ustaz saldonya di D ini Ustaz. Terus habis itu saya pengen bayar, terus saya baru top up di situ. Ternyata ada diskon, itu nggak masalah berarti Ustaz? Sama saya tidak dibenarkan. Oh. Selama top up dulu, karena proses transaksi dengan dompet virtual pasti harus ada saldo terlebih dahulu. Iya, betul. Walaupun transaksinya itu telah terlebih dahulu kita transaksi baru top up. Sama saja, karena intinya karena ada saldo maka mendapatkan promo, kecuali kalau memang dari marketplace-nya ada program promo sehingga yang bayar dengan dompet virtual ataupun dengan cash sama saja. Itu beda lagi halnya, karena promonya itu bukan dari dompet virtual. Gitu. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik pemirsa, semoga ini pertanyaan tadi bisa menjawab atau jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat dan menjadi faedah bagi kita semua tentunya. Baik pemirsa, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda ya. Masih tersisa beberapa menit bagi Anda yang ingin bertanya di sore hari ini berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0331 544 6087 atau Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp di 0821 7000 6087. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari website ya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Hana yang ada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ada uang di bank, jumlahnya sudah masuk nisab dan haul, tapi uang itu bukan untuk ditabung saja. Kadang-kadang saya ambil, nanti kalau ada uang saya tambah lagi. Intinya saya pakai keluar masuk buat segala keperluan lah Ustaz. Apakah uang yang seperti ini harus dizakatkan juga kah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Hana ya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Amin. Jawabannya sederhana. Selama dana yang tersimpan di rekening, baik di rekening perbankan atau bahkan mungkin di bawah bantal kita, di lemari kita, selama dana tersebut tidak pernah susut dari batas minimal nisab, ya, dan telah berlalu 1 tahun hijriyah, maka wajib untuk dizakati, baik itu tabungan yang mengendap tidak pernah digunakan atau tabungan yang masuk dan keluar. Kita dapat uang masuk ke rekening tersebut, kemudian kita belanjakan, selama uang itu tidak pernah susut dari batas minimal nisab, maka setelah berlalu 1 tahun hijriyah wajib dizakati 2,5%. Namun ketika di salah satu periode, misalnya di bulan Muharram genap 1 nisab, kemudian di bulan Rajab pernah susut sehingga hanya tertinggal misalnya mungkin Rp500.000, yang jelas-jelas itu tidak masuk dalam batasan minimal nisab. Kemudian selang 2 hari dapat lagi dana, kemudian kembali lagi memenuhi nisab, maka haulnya putus, sehingga diawali dari sejak dana kita kembali mencapai batas nisab. Ya, selama nisab itu terpenuhi dan selama haul terpenuhi, itu 1 tahun tidak pernah susut dari batas minimal nisab, maka wajib dizakati. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan barakallahu atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hana yang ada di Jakarta Selatan dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak Muhammad Makhali di Bogor, Jawa Barat. Pertanyaannya Ustadz, apa hukum meminjam kurs di bank syariah seperti untuk modal usaha? Syukron. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Mahali. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Nampaknya bukan pinjam kurs, pinjam uang ya mungkin ya. Pinjam uang untuk usaha. Nah, dalam aturan syariat, pinjam meminjam atau hutang piutang itu tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada pemberian keuntungan. Karena memang akad hutang piutang itu akad sosial yang tujuannya adalah tolong menolong murni, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan materi dalam kehidupan dunia. Maka ketika akadnya adalah akad hutang piutang, maka tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada imbalan atau keuntungan. Nah, kalau ada perbankan yang memberikan modal, pinjaman tanpa bunga, tanpa bagi hasil, maka itu halal dengan akad qard. Dan di perbankan syariat memang ada istilah qardun hasan, ya, untuk pengusaha-pengusaha kecil yang modalnya hanya mungkin 4 juta, 5 juta, memang ada. Dan sumber dananya dari dana zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Maka memang tidak ada riba di sana. Betul-betul qardun hasan. Namun ketika modal yang dibutuhkan itu cukup besar, biasanya tidak bisa di-cover dengan qardun hasan. Dan perbankan syariah tidak memberikan pinjaman tanpa keuntungan. Maka skema yang akan mereka terapkan adalah skema bagi hasil. Ya, skema bagi hasil di mana Anda menjalankan usaha kemudian bagi hasil. Namun problemnya di berbagai lembaga keuangan walaupun yang mendeklar dirinya telah menjadi lembaga keuangan syariah, belum seutuhnya menjalankan prinsip-prinsip mudharabah, karena ketika Anda sebagai pengelola usaha dana tersebut rugi, gagal usaha, maka lembaga-lembaga keuangan tersebut mewajibkan Anda mengembalikan modal utuh. Dan ini tentu tidak fair. Tentu tidak fair. Dalam konsep mudharabah, mudharabah itu salah satu model, salah satu bentuk dari syarikat dagang. Sehingga namanya juga bersyarikat. Maka kedua belah pihak harusnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau ada keuntungan, sama-sama dinikmati sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kalau terjadi kerugian, maka masing-masing menanggung kerugian sesuai dengan modal yang dia setorkan. Pengelola dalam hal ini setor modal dalam bentuk skill, waktu, tenaga, pikiran. Sehingga waktu, pikiran dia berlalu, tenaga dia curahkan tanpa ada hasil. Maka pemodal yang modalnya dalam bentuk finansial harus siap modalnya, modal yang dia serahkan itu susut, berkurang. Karena inilah konsekuensi dari berwirausaha. Ya. Kalau dalam skema mudharabah, pemodal harus kembali modalnya utuh tanpa berkurang. Sehingga pengelola harus menambahi, berjanji, berkomitmen, mengembalikan modal utuh, maka ini tidak lagi menjadi skema mudharabah yang syar'i, tetapi itu akan menjadikannya menjadi akad utang piutang yang berbunga, dan itu tentu haram hukumnya. Wallahu taala alam. Nah Ustadz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan dari penelpon selanjutnya. Ada Bapak Sugiono di Papua. Wow. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugiono. Di Papua tapi rasa Jawa. Iya. Nggih Ustaz, asli Madiun Ustaz. Oh Masya Allah. Monggo Bapak Sugiono. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari saya yang selama ini mengganja dalam hati saya Ustaz. Iya, silakan Pak. Ini kebetulan saya kan kerja di perusahaan tambang Ustaz. Iya, silakan. Ya, perusahaan tambang itu mewajibkan untuk memotong jenggot Ustaz. Sedangkan jenggot saya itu sangat lebat sekali, dan satu-satunya di perusahaan saya itu sepertinya cuma saya yang memelihara jenggot. Ya. Nah, perusahaan itu mewajibkan saya untuk memotong jenggot. Ya. Sedangkan itu saya sangat mengingkari sekali Ustaz. Saya tidak terima gitu loh. Ya. Itu
dengan alasan perusahaan itu eh, memotong jenggot karena keamanan, katanya begitu. Ya. Nah, Memang di itu situ menggunakan masker Pak ya, yang menutup kadang penggunaan bahan kimia gitu ya. betul Ustadz, itu Ya. menggunakan masker yang diwajibkan sebagai profesi saya gitu. Mm-mm. Ya, Nah, baik. itu bagaimana Ustadz? Apakah saya mengikuti peraturan perusahaan atau mempertahankan sunnah ini Ustadz? Baik, Bapak. Terima kasih Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Pak Sugiono. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kondisi-kondisi macam ini memang pilihannya satu dari dua. Kalau kita mempertahankan jenggot, maka kemungkinan besar kita harus resign. Kecuali bila kita bisa meminta kepada perusahaan untuk pindah divisi yang tidak mengharuskan keamanan yang tinggi, karena divisi tersebut tidak mengharuskan kita menggunakan masker yang harus betul-betul safety, tidak bocor, karena dikhawatirkan adanya gas beracun yang akan terhirup. Ya, ini opsi yang memungkinkan untuk diminta. Kalau itu tidak memungkinkan dan kita tetap bekerja, maka tidak ada pilihan lain, karena memang pekerja di tambang seringkali menggunakan bahan-bahan kimia yang menimbulkan aroma gas yang bisa mengancam kesehatan bahkan keselamatan pekerja. Nah, dalam kondisi macam ini, maka memang secara aturan syariat, dalam kaidah syariah, kita seperti halnya orang yang sakit. Kadang orang sakit harus dioperasi di bagian tenggorokannya, bagian rahangnya yang mengharuskan harus dicukur. Ketika mencukur karena ada alasan yang kuat semacam ini, mengancam keselamatan, mengancam nyawa, ya, maka itu berarti dalam kondisi darurat. Namun itu perlu dipastikan betul-betul karena dikhawatirkan adanya gas yang bisa terhirup karena sampai ada celah sedikit pun dalam rongga atau di bagian ruang muka kita yang itu dapat mengancam nyawa kita. Namun kalau itu tidak sampai semacam itu, maka kita sepatutnya bernegosiasi dengan perusahaan agar kita tetap diizinkan atau minimal kita rapikan agar masker yang kita kenakan itu betul-betul bisa 100% rapat dan kita bisa terbebas dari terpapar gas beracun ataupun material-material yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan kita. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Sugiono yang ada di Papua dan menjadi faedah bagi kita semua tentunya. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz ya. Baik. Ini pertanyaan dari Ibu Alisiah yang ada di Gresik, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Pertanyaannya, kalau konten kreatornya saya share video nasihat agama di Instagram dan di Facebook gitu, apa boleh penghasilannya dari Reels diambil Ustadz? Karena sekarang Reels itu bisa menghasilkan uang. Syukron. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam hal ini telah menerbitkan fatwa perihal penghasilan YouTuber ataupun konten kreator yang membuat konten-konten yang di-share di medsos atau YouTube yang kemudian mendapatkan uang ataupun bonus ya atau apa namanya terserah, yang penting mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan ini bersumber dari iklan, promo-promo yang dilekatkan di konten-konten yang kita buat. Dan iklan tersebut tidak bisa kita filter 100%. Ada iklan-iklan yang berkaitan dengan produk haram, menampilkan wanita yang tidak menutup auratnya, menggunakan musik, bahkan ada konten-konten yang berkaitan dengan perbankan, kristenisasi, dan lain sebagainya. Yang ini sulit untuk difilter. Kita sebagian teman-teman di YouFit telah mencoba mengaktifkan berbagai macam filter yang ada, namun tetap saja muncul karena kriteria pornografi, porno aksi, riba dan lain sebagainya itu tidak sama antara yang kita pahami dengan yang difahami oleh YouTube ataupun medsos yang ada.
Maka kalau memang kita memiliki konten-konten dalam niat untuk memberi manfaat, maka niatkanlah lillah azza wa jal. Semoga Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik, lebih halal dan lebih berkah, karena keuntungan monetasi yang kita dapat dari medsos tersebut akan bercampur dengan jasa-jasa yang haram, yaitu mempromosikan, memviralkan, mengiklankan produk-produk yang haram ataupun ideologi yang bertentangan dengan ajaran syariat. Karena itu dalam fatwa Dewan Fatwa Penemuan Al-Irsyad difatwakan bahwa penghasilan konten kreator dari konten-konten tersebut, YouTuber dan yang sejenis, itu termasuk penghasilan yang syubhat, bercampur antara yang halal dengan yang haram. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dari Ibu Alicia atau Saudari Alicia ini, sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz telah menyempatkan waktu ke studio Fatwa TV ini Ustaz ya. Semoga apa yang antum berikan ini bisa menjadi pahala bagi antum. Amin. Dan bisa menjadi pahala juga bagi kita yang mengamalkannya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa sekitar 1 jam kita sudah bersama. Telah banyak sekali faedah yang kita dapatkan, telah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga pemirsa, kami mengingatkan bahwasanya di malam hari nanti, atau kemudian kami mengajak Anda pemirsa guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga kami mengingatkan untuk malam hari nanti jangan lupa saksikan live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullah Ta'ala mulai jam 20.00 atau 8 malam live dari studio Fatwa TV Jember. Jangan lupa saksikan pemirsa dan jangan sampai ketinggalan. Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren Pak? Ini mau Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami